aku. Jahit. Iya. Iki sak kulone mahku. Sing iki sak lore kono. Gone Tuban kok. Wes kok, Bos? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, berjumpa kembali. Ada yang request, Bayan bagaimana cara untuk setor rosok. Jadi saya akan membuat video bagaimana Bayan mencari cuan. Ya, di sini berada di gudangnya yaitu Bos Semeleh. Nanti kita sama-sama menuju kirim ke pusat. Nah begini, jadi dijahit. Nah sebelum dijahit harus punya sak kayak gede gini. Dan ini khusus, jadi disendirikan ya antara bodong ini. Begitu. Memang ribet, nggak ada yang mudah untuk mencari uang itu. Kayak gini, ini profesi yaitu bagaimana cara untuk mengemas barang menuju ke pabrik itu seperti ini. Setelah itu nanti kita kirim. Jadi pabrik sendiri itu nggak langsung ditumpuk jadi satu tuh enggak. Jadi dipilih antara atom, antara bodong. Bodong itu bahasanya botol itu. Ini nggone masjid kan lho Bos, iki sing medun ngetan lho. Cuma pas kula lemahku sing cangkruk bae sampean gawe video. Montore sampean larekno lho. Pas mau ini kota kok duwe barang pusaka lho. Aktivitas apapun itu kalau dijalani seperti ini akan sampai ya. Jadi inilah cara untuk mengemas ataupun bergelibung di dunia rosokan itu seperti ini. Jadi harus dipilih nanti di pabrik itu. Jadi sudah nggak campur rawat gitu. Nah, nanti kita lihat ke sana. Loh, kayak hari bosku mau saya itu. Pas sampai tuh ya? Apa? Bodongnya? Tak.
dipilih seperti ini ya. Oh, satu. Ano ba ito original? Ano na ito? Kurang. Sini, nah, gimana ya? Sendiri kan tadi jenisnya harus tahu. Jadi banyak sekali jenis-jenis berbeda ya teman-teman. Mulai dari botol-botol semuanya beda sekali. Nah, gitu. Ini saya sudah punya pengalaman ini sejak dulu sekolah aliyah. Waktu dulu di pondok pesantren Sunan Derajat itu sudah teman-teman, akhirnya saya bergabung atau bertemu dengan Mas Robin ini, yaitu di Kecamatan Montong, Desa Gedak. Ikut nimbrung di sini, jadi lebih enak kerja apapun kalau kita punya rekan atau partner itu enak ya, lebih ringan. Kayak gitu, jadi pemikirannya itu nggak mikir sendiri apa-apa kayak gitu. Nah ini harusnya kayak gitu, milih gitu kayak gitu. Memang nggak perlu apa namanya ya, kalau nggak ada rosok Indonesia ini numpuk rosok kayak gitu. Jadi itu apa namanya, visi misinya kayak gitu. Di samping kebersihan juga dapat cuan ya, juga dapat uang. Nah, gitu. Dan setiap harinya kalau kita mau jalan terus itu di pedesaan itu bisa mendapatkan rosok itu kalau sehari dikelilingi, tapi nggak mampu itu sekitar ada 5 kintal itu ada ya. Tapi seluruh rosok sampai 1 ton itu ada semua. Iya. Buat cing. Ini sekarang tambahan ya, Pak? Iya. Jadi kita ngomong dua. Ya, aku sudah. Berarti orang pilihan dong. Oh iya. Jadi gini, penyalurannya seperti ini. Seperti ini. Nah, kita compare antara yang botol aqua ataupun tambah lagi ini. Bisa elok. Sebenarnya masih sendiri-sendiri ya, antara warna itu atau kebersihan itu sebenarnya. Nah, teman-teman, kalau kita kerja punya partner itu enak ya. Kerja apapun enak, lebih ringan, lebih mudah.
hasil teman-teman itu dirosok itu sangat besar sekali sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang pekerjaan rosok itu butuh mental yang sangat kuat sekali, butuh mental baja gitu. Saya nggak yakin kok ada orang yang berani ngerosok dalam 1 hari 2 hari. Mbak Yon sendiri itu ngerosok itu selama 3 bulan 6 bulan itu baru bisa menyesuaikan diri kayak gitu. Tidak mudah. Marcel turu gimana? Gak apa-apa, sini Sel, tak video Sel, ikut. Jadi gitu, apalagi seperti Mbak Yon ini bisa dikatakan ya dari latar belakang sarjana S1 bahasa Inggris, tapi kerjanya yang ngerosok itu adalah mental yang harus disiapkan kayak gitu. Jadi nggak mudah sekali, apalagi Mbak Yon itu ngerosoknya di desanya sendiri, sekolah tinggi, sekolah sudah S1, kenapa kok harus terjun di dunia rosok kan kayak gitu. Nah, itu ada rahasia yang tidak diketahui oleh orang banyak. Tapi Mbak Yon sendiri sudah tahu bagaimana itu. Nanti kalau memang ingin mengulas tentang seluk-beluk dunia rosok, oke, kapan-kapan kita kupas tuntas kan kayak gitu. Di sini Bos Kim ya? Oke. Nah, itu yang pakarnya semelah di sana nanti kayak gitu. Ini Mbak Yon menggeluti dunia rosok ini sekitar 2 tahun setengah yang aktif. Ya, emang gini, nah, masuk bos juga, enak. Betul teman-teman, jadi, ya, sini Ter, kontan sama Om Jeffrey, masuk video nanti, nah, oke, nah, ini ya, aktivitasnya seperti ini. Ayo gitu, teman-teman. Kalau di sekitar kawasan Montong Detak sini, kalau memang melihat video channelnya Mbak Yon ini, kalau punya rosok bisa diantarkan ya, di sini ini bisa. Jadi kalau teman-teman mau bergabung menggeluti dunia rosok, join dengan kita juga bisa ya, juga bisa. Kayak gitu. Di situ saya rasakan sendiri tidak hanya dapat uang, tapi dapat ilmu yang sangat banyak sekali, karena setiap hari kita bisa untuk saling berkomunikasi sama warga penduduk sekitar. Enak banget di situ, keseruan dalam menekuni dunia rosok gitu. Setiap hari ketemu keliling rumah kan kayak gitu, jadi asik dunia rosok.
Jadi teman-teman, untuk ngetar mental kita itu coba kita terjun di dunia rosok aja. Kalau sudah tidak pakai kiri kanan, jadi mental itu lebih terbangun ya di situ. Karena setiap hari apa? Kita keliling dari satu desa ke desa lain mencari rosok ini harus benar-benar mentalnya mental baja. Itu yang perlu dipersiapkan dulu. Kalau memang cemohan itu dari dulu sudah ada, jadi nggak usah dihiraukan. Karena hidup kita ini juga ngurusi orang lain, juga ngurusi diri kita sendiri. Kalau memang ada masukan kritikan yang positif, ya kita terima kan kayak gitu. Kalau ada yang negatif kok gini gitu. Halo saudara. Ya oke. Lah yo, tapi sesuk. Lanjut, tangannya kotor. Alah ra apa Mas. Kalau rusuh dibarsihin ya. Ngono ya? Nggih. Udah jenengan. Aku ki cedak. Sampean belum beringin. Ya. Belum ngonteni lho aku. Nggih, nggih. Oh, lho. Ra apa-apa. Sip. Om tak kayak gini wae yo. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke. Ujukku dhewe kopi nem. Om. Oh iya, Mas. Pak. Wes. Badut, Mas. Badut. Itu teman-teman tadi ketemu sama saudara, yaitu dari kita tadi lah, kayak gitu enaknya ya. Jadi kalau memang mau ngetes mental itu, mari kita terjun di rosok, keliling sambil bawa babor, bawa uang, terus kemudian kita keliling, nanti kita tes mental kita di situ. Nah, geser ya. Mungkin teman-teman ada yang unek-unek kayak gini, kok nggak cari pekerjaan yang lain ya? S1, sarjana, kan kayak gitulah. Itu ada udang di balik batu yang tahu bayar sendiri gitu. Tapi kapan-kapan kalau memang mau mengulas di situ, alasannya kenapa kan kayak gitu. Nanti bisa kita untuk sharing di segmen tersendiri ya, kayak gitu. Enak bicara teori enak hal kayak gitu. Prakteknya katanya rosok itu enak katanya, tapi banyak sekali yang belum pernah itu menjalani rosok sudah ngomong enak. Jalani dulu baru diceritakan kayak gitu. Nah, gitu. Tapi kalau intinya Bayon itu gimana? Enak sekali kayak gitu. Semua pekerjaan enak kan kayak gitu. Bodongnya emang kosok ya bagi? Ini Pak Yung. Ini kok kosok ya?
Mohon maaf sebenarnya teman-teman, nanti nggak fokus ya kerja sambil ngonten kayak gini, ngecopros kayak bakul jamu ya. Nah, kayak gini. Jadi ada yang bertanya tentang dunia rosok, jadi saya jawab sendiri. Mungkin teman-teman bertanya, keluh kesahnya di dunia rosok itu bagaimana Mbak Yon? Yang pertama, keluh kesahnya pasti dicaci maki oleh sekitar ya, sekitar. Tetap caci maki, mergawe kok kayak gitu, meskipun mereka nggak mengucapkan secara langsung, tapi dalam hatinya seperti itu. Pasti melihat orang rosokan itu kasihan ya. Ada yang juga nggak kasihan juga, namanya orang banyak kan kayak gitu. Tapi tidak apa-apa kalau nggak ada tukang rosok. Ini desanya Mbak Yon ini full rosokan, nggak ada yang membeli kan kayak gitu. Nah ini juga pemanfaatannya. Tapi saya sentil sedikit pada Pak Jokowi ya. Jadi rosok ini ya diupayakan lah kan kayak gitu, sebagai apa namanya, garda untuk kebersihan juga mau, tapi nggak minta loh ya. Kalau mau dikasih tunjangan Pak Jokowi ya mau, tapi nggak minta dong kayak gitu. Nah, sebagai upaya kebersihan di negeri ini karena itu. Tuh ada yang mengusulkan kayak gitu, bukan dari Mbah Yon itu. Ada yang mengusulkan, kadang-kadang kita kumpul ngopi-ngopi sama sesama rosok, sama teman-teman itu kayak gitu. Sebenarnya kita ini jabat tunjangan juga mau kan kayak gitu ya. Nggak apa-apa kan kayak gitu. Jadi nggak hanya keuntungannya saja, ngerosok itu nggak hanya memikirkan bagaimana dapat uang, itu enggak ya. Jadi di istilahnya kayak gitu. Jadi hidup itu lebih enjoy. Jadi uangnya juga perlu, butuh, tapi paling enggak kenyamanan lah dalam menjalani aktivitas sehari-hari itu. Kalau kita nyaman itu enak kan kayak gitu. Memang butuh, setiap hari butuh uang, tapi kenyamanan juga kadang-kadang perlu kan ya. Jadi gini, kembali ke pembahasan ya. Ini harus dipilih dulu antara gelas, terus kemudian gelas ini tadi beda, yang warna, terus ada yang putih, yang kayak gitu sebenarnya beda ya, kayak gitu. Jadi di sini ini Mbak Yon itu mempunyai rekan kerja itu sebanyak, kalau masuk semua itu 11 orang. Tapi karena di musim waktu tanam padi di pedesaan ini ada yang lagi aktivitas lain, mungkin di pekarangan, di sawah, jadi banyak yang nggak masuk. Akhirnya ya ini untuk menjahit sendiri ataupun store sendiri kan kayak gitu. Biasanya teman-teman kalau sudah masuk semua ini full ya, setiap harinya pekerjaannya kayak gini. Ini sengaja saya buat video, yaitu durasi yang agak panjang ya mungkin teman-teman. Agak panjang bagaimana prosesnya agar nanti bisa tahu mulai dari pengemasan barang-barang ataupun rosok yang laku dan yang tidak laku itu tahu kan kayak gitu. Sebenarnya antara ini sudah beda, antara yang ada tulisannya, terus kemudian dengan buat gelas aqua yang putih ini sudah beda. Tapi karena ini
dikit ataupun nggak ada yang milih, gimana lagi ya, kita campurkan aja menjadi bak kan kayak gitu intinya di situ. Saya jahit dulu. Ditunggu. Kurang mak. Sini. Full. Kecumaan kono bos game kan. Nah, Jo aku ngomong ki. Ya aku iso ngomong ki nang bisa imbalasi. Aku belum tak kene iki lho. Iya, ya bos, masih bos. Nah ini ya dibuatkan kopi sama bosnya, tapi kita jahit dulu ya, jahit dulu. Nah sudah buatkan sama bos, enak gitu kok kerja sambil ngopi lah benak. Nah kayak gitu. Ini kalau teman-teman ini masuk semuanya banyak ya pemirsa. Tadi yang dirosok ini sekitar ada 11. Ada Pak Dunali, ada siapa kan kayak itu banyak sekali Mbak Bari, itu banyak ya teman-teman. Tapi nggak masuk karena ada kegiatan yang lain di Tegal, di sawah, kayak gitu. Kalau memang nggak ada yang rosok, ini wah sampah di pedesaan itu penuh, kayak gitu, penuh. Ya saya sapa selamat pagi bagi teman-teman dunia rosok. Dimanapun pasti ada, di Lamongan, di Jombang, di Kediri, Surabaya, pasti ada semuanya di seluruh pelosok dunia. Apalagi yang ada di luar negeri, luar Jawa ya, juga ada temennya Mbah Yon yang rosok di Ternate, asli dari Montong sini, namanya celukan yang Bendul Darmaji dari Bian, itu juga ada. Di sana juga ngerosok, ya. Tapi kok terlalu jauh ke sana, mungkin mentalnya kurang kuat. Setiap hari dilihat tetangga bagaimana, oh ya nggak enak ya. Tapi kalau sudah menguasai lingkungan, enak kan kayak gitu. Itu enak. Jahit dulu, nanti naikkan mobil. Kayak gini memang kerja kayak gini ya. Jadi nek mengenai masalah kerja-kerja itu Mbah Yon itu sudah berkelimpung dalam dunia pekerjaan ya. Banyak sekali. Kalau memang ingin tahu kapan-kapan kita review tentang pernah kerja apa Mas Jepri ini ataupun Mbah Yon, banyak sekali ya pekerjaan yang sudah dialami oleh Mas Jepri ini. Jadi tidak hanya ngerosok, tapi salah satunya juga pernah, yaitu mengajar di sekolahan juga pernah, salah satunya seperti itu. Terus dalam bidang usaha yang terbesar juga pernah yaitu menangani ataupun beternak ayam potong dengan populasi 25.000 sudah pernah. Nah gitu. Jadi perjalanannya Mbah Yon ini sangat pesannya banyak sekali dan mempunyai cerita banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini. Pasti teman-teman yang nonton nanti tanya kok sampai terjun ke dunia rosok ini
ceritanya gimana? Panjang sekali. Kenapa kau sampai berhenti di ternak ayam? Panjang sekali. Wah, kalau dibuat video itu dapat beberapa bagian itu nanti episode-episodenya banyak, akan habis. Dalam dunia spiritual, alhamdulillah juga punya pengalaman. Dalam dunia peternakan, alhamdulillah punya pengalaman. Dalam dunia bahasa Inggris, alhamdulillah punya pengalaman. Dalam dunia menangkap hantu, alhamdulillah juga punya pengalaman. Dalam dunia apalagi bahasa Inggris di sekolahan, alhamdulillah punya pengalaman. Dalam dunia membaca kitab gundul, alhamdulillah punya pengalaman. Nah, itulah hidup perjalanannya Mbah Yon, banyak sekali. Dalam dunia pencak seret juga punya pengalaman. Nah, kayak gitu. Banyak sekali perjalanan hidupnya Mbah Yon ini. Mas Kamal kerjanya apa sih? Ini nggak nyampe, sambung aja. Ini ya. Beginilah teman-teman ya, kita menjalani hidup di dunia ini ya seperti ini. Kayak gitu. Oke. Ini yang dijahit nanti bos. Oke, ini penjahitan yang terakhir nanti kita tata ya, teman-teman. Di atas mobil sana. Nah, setelah dijahit. Selesai. Nah. Jadi sudah dikumpulkan, terus kemudian yang bodong ini kumpulkan lagi. Itu untuk membuki yang di sana ya teman-teman. Ini biasanya bodong itu bahasa ya bodong, mungkin di sana juga ada yang bahasa bodong juga ada. Ini botol. Kalau di sini botol. Jadi banyak sekali ya cara untuk mencari uang itu, banyak sekali. Kita di dunia ini udah disiapkan. Terserah, tinggal maunya mencari uang itu yang ada yang rosok, ada yang jadi menteri, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, semuanya itu banyak sekali udah disiapkan untuk kita semua ya di dunia ini. Nah, tinggal pilih, kita milih kan kayak gitu secara keilmuan kan kayak gitu. Kita suka yang mana kan kayak gitu secara ilmu logika. Tapi di situ kalau dikaitkan dengan keilmuan secara hakikatnya kita nggak tahu, nggak bisa memilih kayak gitu. Tapi sebenarnya pembahasan itu nggak bisa dibahas hanya sekilas kayak gitu. Apakah bisa memilih? Bisa. Apakah nggak bisa memilih? Nggak bisa. Nah, kayak gitu teman-teman. Seperti ini.
Jadi kalau seng ini juga beda. Ini nggak bisa masuk sama bodong. Sudah beda kan kayak gitu. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Kita manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Karena kenapa? Kita hidup ini juga banyak sekali keperluan ya. Butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh makan. Nah, bagaimana kita bisa untuk makan? Kayak gitu ya. Salah satunya bagaimana untuk beli beras. Kalau nggak punya uang, bagaimana agar bisa punya uang? Kayak gitu. Jadi harus benar-benar menguasai ilmu untuk menjalani kehidupan ini. Kalau lagunya Rhoma Irama kan rumus dunia, harus tahu ini intinya hidup itu bagaimana, harus tahu biar kita ini enggak salah memahami tentang pelajaran keilmuan, biar bisa tahu oh hidup itu kayak gini, kayak gitu, biar lebih tahu kayak gitu. Nah, ngopi dulu teman-teman ya, mau ngopi. Ngopi di sana, Bayon mau ngopi sama Bos Kim itu lah di sana, Bos Kimnya di sana. Nah, sudah selesai ngopi dulu, nanti kita muat lagi. Udah berapa menit ini? Banyak menit ini teman-teman. Udah hampir 40 menit. Nggak terasa kita ngobrol. Ngopi, minum. Jangan lupa cuci dulu tangannya biar jaga kesehatan. Nah, sudah gitu. Kemana rokok? Juga. Itu teman-teman, nanti hidup itu harus bahagia, nggak mungkin bisa bahagia terus. Ada susah, ada senang, ada bahagia, itu udah alam menunjukkan kita. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau, itu udah biasa kayak gitu. Punya uang, nggak punya uang, sudah biasa. Lapar, haus, kenyang, sudah biasa. Itu kayak gitu. Nah, kalau saya ini ya Semeleh SM. Semeleh itu Semeleh Nrimo yang Mandum. Nrimo yang Mandum gak gampang. Tengok-tengok silo yang berbayang gue teko orang ngono. Tapi Nrimo, tapi kita berusaha menerima dalam keadaan apapun, lapang dada. Itu pengertian yang saya temukan dalam perjalanannya kehidupan saya sendiri loh. Saya bukan untuk menyinggung teman-teman YouTuber dimanapun berada, teman-teman enggak. Yang saya temukan tentang mengenai rasa perjalanan hidup saya sendiri, saya dalam perjalanan saya sendiri kayak gitu. Kalau sudah menemukan dalam diri, wah mantap betul. Nah, gitu. Dimana-mana kita punya teman, punya saudara.
Di mana-mana kita bisa hidup, di mana-mana kita bisa menyesuaikan diri gitu. Hal itu. Nah, tadi ini juga habis takziah dapat rokok Ziga. Nah, alhamdulillah gini. Mohon maaf kalau sambil ngerokok kayak gitu. Ya siapa tahu lah buat konten-konten kayak gini ambil kerja. Teman-teman YouTube yang menemukan ini cobalah dibantu like, subscribe, kayak gitu sangat membantu kami loh teman-teman. Kayak gitu sangat membantu loh ya. Kayak gitu. Karena yang namanya kebutuhan hidup itu semakin hari nggak semakin berkurang teman-teman, semakin meningkat. Dulu waktu kecil itu Mbah Yon itu sekolah MI itu cuma 1 minggu 2 kali dikasih uang jajan itu. Nah sekarang anak-anaknya Mbak Yon, anak-anaknya Bos Rokim di sebelah ini setiap hari jajan, gak hanya di sekolah, ada pentol nanti sore, malamnya juga bakso. Nah kehidupan itu semakin tinggi kayak gitu. Siapa tahu nanti subscribe teman-teman sekalian yang ada di YouTuber ini bisa membantu, siapa tahu dapat rezeki juga dari YouTube kan kayak gitu. Ya kan yang semacam kayak gitu teman-teman. Jam 12 bengi mati nih rumah sakit itu. Oke, saya cut dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda dulu. Oke, kita naikkan dulu ya. Yang mau bos, godongnya kayak gitu dulu. Kan. Rasanya kayak tali. Oke. Si todong nih bos. Ya. Bayar. Tiga anak ini deh. Enggak, Belum ora. geblek. Wis rasa. Ngamuk kasih ngambok ya. Pokoknya Saya mau ngomong.
Jadi gak mudah teman-teman ya. Kita mau terjun di dunia rosok itu nata kayak gini gak mudah. Kelihatannya enak rosok, kerjaan rosok enak, kerjaan itu enak. Belum tentu. Mau pekerjaan sama pasti ada keluh kesahnya. Orang ngulung terus gitu. Kak, biasanya kak. Mana ya? Mana ini? Ano na ini? Apa? Rata na lang. Kak, siguro bago mancing ko eh. Ano nga lo? Basic ka. Godong nih, cek aja. Cek ya. Saya tak tahu nane beno. Rabak. Ada godong nih. Otak. Sandalnya apa mana? Betul eh. Baik,
sih pas lu cetan ya. Iya. Kabel. Tapi tak ya. Ah. Ari. Udah. Berapa tahun sama lo ya? Pas ngarep ya, Bos?
Bab. Satu. Eh? Sip.
ribet. Chef. Dari chef. Dari chef. Chef, dari chef. Dari chef. Dari chef. Tarik. Tarik. Sip, terus naik. Oh. Chef, berapa lagi chef? Akhirnya tinggi. Itulah teman-teman cara ngangkut nggak semudah yang dibayangkan. Jere mergawe rosok enak jadi akeh. Nah, lakoni ya iki. Nakono gimana? Akeh tenan tapi rekoso. Nah, pemirsa ya, sak jam 19 menit lah Mbah Yon dari awal sampai ngadai di situ, sampai naik ke atas mobil, nanti dibawa ke Juragan, mau dikirimkan ke pabrik. Itulah kerja apapun, ngerosok, ternak ayam pernah, jadi guru pernah. Sama ternyata di situ nggak ada pekerjaan di dunia ini yang enak-enak. Bebet akan ngecek lho KIP-ne anakku iki. Jadi nek metah dengan ramet tuh kan no KIP kan. Bentar lagi bayar jalannya. Sudah. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Putus terus channelnya Mbah Yon, karena ini adalah request permintaan dari komentator. Bagaimana cara untuk bergelut di dunia rosok? Saya membuat video ini. Tolong di like dan subscribe, sangat membantu. Sampai jumpa. Tetap di channelnya Bakur Rosok Beringin Channel, dan meliput alam sekitar, pedesaan dan vlog.
perjalanan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.